Apakah Ouyang menendang pacarnya dengan wanita murahan ini, kemudian tanpa malu menggoda kamu? Wei, kamu benar-benar sudah berubah selera. Steak enak foie gras. Jangan datang ke sini untuk makan barang jelek. Bagaimana kamu sekarang bisa turun? Bercampur dengan barang bekas yang tidak jelas. Viv, kamu ngomong apa sih? Lin Wei, benar. Katakan kamu adiknya Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya karakter baik kakakmu. Kenapa tidak terlihat sedikit pun? Kamu bilang kamu tunangan Ouyang kan? Jika ini benar, aku benar-benar merasa sedih untuk Ouyang. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi, kamu percaya aku akan menyobek mulutmu, menghancurkan tokomu? Vivian, ya ini keterlaluan. Kamu punya uang? Bagaimana? Kamu bisa sombong. Apakah tidak ada hukum? Aku bilang padamu, uangmu bukan hasil jerih payahmu. Ayahmu yang mendapatkannya, kakekmu yang mendapatkannya, kakakmu yang mendapatkannya. Tidak hanya kamu tidak tahu berterima kasih, kamu juga arogan. Kamu seharusnya bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Harus memiliki hati yang takut. Kak, kamu dengar apa yang dia katakan? Dia mengajariku. Apa-apaan kamu baru saja keluar dan mengajari orang lain? Apakah pintu menjepit kepalamu? Dengan ini menendang pacarnya. Kemudian keluar dan menggoda wanita murahan kaya di mana-mana. Makan bersama. Apa pendapat kalian berdua? Ahaha. Tidak ada yang mengajarimu. Aku yang mengajarimu. Aku menyobek mulutmu. Apa yang masih kamu lakukan? Lari sapu kakemu. Oh ayolah, benar-benar benar. Pergi. Maaf, aku keluar dan menabrak seseorang dan membuka pintu sebelum aku datang. Lepaskan aku. Kamu lepaskan hidupmu. Bagaimana kalau kembali ke perusahaanku dan bergabung dengan pasukan untukku? Meneer Liu. Bagaimana perkembangan proyek di sisi Ludao? Proyek Kashima saat ini sedang ditunda. Mengapa tahun ini, grup di Shanghai dan Hangzhou? Dua hotel Tela, Sealsai berturut-turut. Operasi modal perusahaan kita saat ini relatif ketat. Sepengetahuanku, proyek subway akan segera dimulai di ujung jalan. Kesempatan ini tidak boleh terlewatkan. Dalam hal pendanaan aku kembali untuk mencari cara. Jangan bermalas-malasan. Terus ikuti rapatnya. Kalau ada uang bisa dilihat, apa semuanya tidak ada hukum. Aku kasih tahu kamu, uangmu bukan hasil jerih payahmu. Ayahmu yang menghasilkan, kakekmu yang menghasilkan, kakakmu yang menghasilkan. Tidak hanya kamu tidak menghargai, kamu juga seenaknya. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Harus punya hati yang takut. Bilang kamu adiknya Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya karakter baik kakakmu. Kenapa tidak terlihat bayangannya? Kenapa aku bukan tunanganmu? 4 tahun lalu sebelum aku ke Jepang, apa yang kamu bilang padaku? Apa yang aku bilang? Kamu bilang asal aku mau belajar di Jepang dengan patuh. Baca 4 tahun itu. Jangan ganggu, jangan ganggu.
Kamu akan menikahiku begitu aku kembali. Apakah aku pernah mengatakan itu? Kalau kamu tidak bilang, kenapa aku harus ke Jepang? Juga pergi selama 4 tahun. Aku menyelesaikan diploma dalam 4 tahun. Sekarang aku kembali. Kamu tidak mau menyangkal. Terkepung di segala sisi. Kamu bilang kamu tunangan Ouyang kan? Kalau ini benar, aku benar-benar sedih untuk Ouyang. Tidak ada yang mengajarimu, aku yang mengajarimu. Pergi dari sini, pergi dari sini. Minggir. Lari, 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 lari. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Nak, kamu ngapain sih? Nak, kamu ngapain? Kamu melanggar hukum tahu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Ini dia lagi. Xiaoya. Zayawa. Kamu pulang saja, tidak apa-apa. Ini urusan orang dewasa. Kamu cepat pulang. Tidak, Xiaoya, pulang, Obedo. Kamu ngapain? Kenapa menghancurkan barangku? Jangan kotor. Jangan kamu kabur. Orang jahat pergi, orang kecil. Bunuh kamu orang jahat. Ayo, ayo. Li Dong. Ini anakku Lin Meya. Oh, kamu Lin. Senang bertemu denganmu. Namaku Li Dong. Itu adik kecil dari warung kecil di seberang jalan. Bisakah kamu meneleponku kapan saja di masa depan? Terima kasih dari kakak Lidong. Ah, generasi malang. Generasi malang. Bagaimana kamu bisa memanggilnya kakak dari timur? Dia adik yang baru saja aku kenali. Bagaimana kalau ini? Kamu bisa memanggilnya Paman Li. Oke, menurutku tidak apa-apa. Setelah itu kamu akan memanggilku Paman Li. Terima kasih Paman Li. Sama-sama kakak Lin Hom. Kenapa hari ini panas sekali? Om, apakah pasar sayur jauh dari sini? Biasanya berapa lama Lin Meya belanja sayur? Dia punya pacar. Mereka tumbuh besar bersama.
Kenapa kamu di sini? Aku datang hari ini untuk mengajakmu makan malam. Mengejakku makan malam? Jadi ada apa? Juru selamat silakan makan. Kamu tidak mau ya? Ya tidak, bukan itu maksudku. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin membicarakan mantan pacarmu Chen Ze. Omong-omong, aku ingin secara resmi mengundangmu menjadi sekretarisku. Hanya menjadi sekretarismu, tapi kita masih bisa membicarakan Chen Ze. Kamu tunggu aku. Kakek Wang, sayurannya sudah di sini. Baiklah, ayo pergi. Ayo kakek Wang. Kakak, selamat tinggal. Kuharap aku bisa menjadi adikmu di kehidupan berikutnya. Tolong jaga baik-baik orang tua kita. Kasih tahu mereka aku minta maaf. Mangkuk sayur panas. Oh. Kenapa kamu tidak makan? Aku makan apa? Kalian berdua makan dari mangkuk yang sama. Zanlong, kamu mau satu porsi dengannya. Sudahlah, jangan makan. Mangkuk besar. Katakanlah, Apa? bukannya kamu bilang ingin bercerita tentang Chengde? Nanti aku ceritakan tentang mobil itu. Aku akan memberitahumu hal lain. Apakah kamu tidak datang ke perusahaan kita? Apa bedanya pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan dengan menjadi sekretariku? Dan ada banyak keuntungan menjadi sekretariku. Kamu tahu apa? Sangat santai. Jurusan saya adalah penelitian dan pengembangan produk kecantikan. Mengapa saya harus mengorbankan bakat dan kekuatan saya? Membuang waktu untuk membawakanmu teh air dan dokumen. Lalu kamu beritahu aku, di mana Departemen Penelitian dan Pengembangan Produk perusahaan kita? Ketika saya pergi bekerja, tentu saja saya tahu di lantai berapa itu berada. Lantai berapa produksi perusahaan? Atau bahkan tidak di kota ini sama sekali? Kamu tidak tahu. Tidak di kota ini. Kakak kamu lihat, aku akan bilang kamu bodoh. Apakah Departemen Personalia tidak memberitahumu bahwa kamu berada di Suzhou? Kamu baru kembali dari Eropa, hanya untuk menghabiskan waktu dengan ayahmu. Benarkan? Kamu baru saja pergi ke Suzhou. Apa bedanya dengan Eropa? Benarkan? Kamu tidak cukup bodoh untuk mengira aku berbohong tentang ini, kan? Lalu siapa yang bilang baik? Kembali ke topik Chen Ze. Baik, bilang Chen Ze. Kamu lihat hubungan 20 tahunmu dengan Chen Ze. Sudah berapa lama kamu kembali? Jadi kita putus tanpa alasan. Kamu benar-benar rela Aku hanya berpikir. 20 tahun cinta. Hidup bisa punya berapa 20 tahun Selain itu kalian berdua tumbuh bersama di panti asuhan. Dasar emosional seperti itu. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak membiarkan aku. Chen Cheng, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak perlu khawatir. Aku merekrutmu. Tidak apa-apa. Tolong diamlah.
Wei Wei, bisakah kamu tidak menakut-nakutiku? Apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kakakku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kamu tidak perlu membujukku. Semuanya sudah sampai ke titik ini. Biarkan saja aku mati. Apa maksudmu tidak ingin hidup lagi? Viv, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Jangan menakut-nakutiku, oke? Ada yang ingin kamu katakan? Aku sedang dalam perjalanan untuk menemui kamu sekarang. Jika ada masalah, mari kita duduk dan bicara. Jika ada apa-apa, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Mengerti? Jangan marah-marah, hei. Kakak, aku benar-benar lelah. Tidak ingin bicara. Tidak. Jangan tutup teleponnya, tetap di telepon denganku. Tidak mendengar suara sedikit pun. Kenapa kamu memesan begitu banyak? Minta maaf padamu. Aku tidak tahu apa yang kamu ingin makan. Aku bawa semuanya. Apalagi yang kamu ingin makan. Aku akan pergi membelikannya untukmu. Kamu baru saja makan makanan pedas favoritmu. Juga tidak dimakan. Biarkan aku makan semuanya. Dan membuatmu menangis. Maafkan aku. Aku suka makan burger sapi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak akan menangis lagi? Burger sapi itu tidak enak. Kalau begitu jangan makan ini. Aku akan memberimu ini. Bubuk ini terlihat enak. Lapar, aku sudah bilang. Aku akan menghabiskannya juga. Terlalu banyak makan yang terbuang. Aku minta maaf padamu. Barusan itu salahku, tidak mengendalikan emosiku sendiri. Maafkan aku. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Lanjutkan apa? Lanjutkan membicarakan masalah Chenze. Kakak, jangan menggodaku. Aku hanya memberitahumu. Chenze, kamu hampir membuatku gila. Aku tidak akan pernah menyebut nama Chenze lagi. Terkadang dalam hidupku aku bereaksi sangat lambat.
Aku baru saja memikirkannya. Sebagian dari yang kamu katakan masih sangat masuk akal. Aku sudah bersama Chen Ze selama ini. Tiba-tiba semuanya berakhir begitu saja. Memang ada masalah. Aku butuh bantuanmu sekarang. Aku harap kamu bisa membantuku menganalisis. Benarkan. Tapi aku memberitahumu, Chen Ze jangan terlalu dipikirkan. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Bagus. Kamu lihat. Chen Ze masuk ke kantor sebagai asisten 3 tahun lalu. Resumenya saat masih mahasiswa dan sekolah pasca sarjana, sejujurnya tidak terlalu bagus dengan latar belakang akademisnya. Aku pikir tidak mungkin dia dipromosikan jadi manajer begitu cepat, kecuali dia punya koneksi yang cukup kuat. Tapi seperti apa latar belakang dan koneksinya, aku rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Dia hanya butuh 3 tahun. Dia dipromosikan ke posisi manajer penjualan. Ini unik di seluruh Eropa. Apakah kamu ingin bilang bahwa Chen Ze punya pendukung di belakangnya? Benar. Kalau tidak terlalu banyak masalah yang tidak bisa dijelaskan. Lalu kenapa tidak bisa dipahami? Chen Ze mengandalkan usahanya sendiri mencapai posisi saat ini. Siapa yang tidak bekerja keras untuk usahanya sendiri? Kamu bilang siapa yang berani tidak bekerja keras untuk karyawan Eropa? Aku bilang apa kamu bodoh? Dia Chen Ze tidak punya sumber daya dan latar belakang. Kenapa dia punya koneksi yang begitu kuat? Yang paling penting kamu baru saja kembali. Dia buru-buru putus denganmu. Kenapa oke? Bahkan jika Chen Ze punya koneksi dan latar belakang, lalu apa artinya? Latar belakang ini juga membedakan pria dan wanita. Wanita. Dia pasti saat kamu sedang belajar di luar negeri, mencari wanita kaya dan berkuasa di sana. Kalau begitu aku benar-benar melebih-lebihkan kecerdasanmu. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Bagaimana kamu bisa lulus kuliah? Kakak. Lihat nih. Kalau dia nggak ada hantu di hatinya, kenapa dia tinggal di Eropa selama 3 tahun, dan kamu nggak tahu? Dia tiba-tiba sangat ingin pamit sama kamu. Kenapa? Dia bilang itu masalah Lin kamu, itu masalah kamu. Apa yang dia bilang ya itu yang dia bilang. Begitu aja kamu percaya sama dia. Abang kamu main drama kayak gitu hari ini. Itu sebenarnya sinyal. Ouyang bilang dia bisa ambil alih. Dia tahu pimpinan akan menolak. Itu kenapa kita pakai cara ekstrim kayak gitu. Untuk bikin wibawa. Aku terlalu kenal Ouyang. Walaupun dia biasa nongkrong. Tapi nggak ada. Aku nggak pernah tertarik sama perusahaan. Orang bisa berubah. Kamu mau nih? Ahli waris Euclidean, ya kamu atau dia. Hadapi godaan sebesar itu. Kamu yakin banget dia nggak tergoda sama sekali. Selain itu 10 jari itu beda tebalnya. Jangan lupa. Bukannya kamu lahir dari Ou Changlin. Dan aku udah tahu siapa wanita itu. Siapa? Wanita yang punya hubungan sama Chen Ze, pasti sembunyi di jajaran atas grup. Siapa? Liu Xiaohua. Siapa Liu Xiaohong? Liu Xiaohong. Direktur Departemen Perencanaan, umur 38 tahun ini. Pernah 2 kali menikah sebelumnya. Katanya sekarang sama suami ketiganya. Dalam gugatan cerai. Jadi aku nebak. Dia wanita yang paling mungkin dekat sama Chen Ze. Kalau beneran dia,
Kenapa dia nggak pindahin Chen Ze ke departemennya sendiri? Ini masih perlu tanya, untuk nutupin mata orang. Grup Euclidean paling menentang hubungan asmara di kantor. Lebih lagi Jurang masih menjadi pihak ketiga. Kamu bilang siapa pihak ketiganya? Dia menyelipkan perasaan kami. Dia seharusnya menjadi pihak ketiga. Benar. Dia adalah pihak ketiga. Santai saja, oke? Kamu benar. Aku di atas segalanya kukira. Liu Xiaohong hanya penilaian pertamaku. Kamu seperti Wang Mei dari departemen pemasaran ini. Zhang Qin dari departemen pembelian R. Li Qian dari departemen keuangan. Ini semua mungkin adalah target kecurigaanku. Kalau begitu katakan saja. Asalkan wanita tingkat tinggi bergaya Eropa mungkin. Ada seseorang yang kamu lupa siapa saudara perempuanmu. Saudara perempuanku. Jangan bercanda. Jangan pernah memikirkannya. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin saudara perempuanku naksir seseorang seperti itu? Orang seperti apa? Siapa yang kamu marahi? Maksudku saudara perempuanku bahkan tidak peduli padanya sejak musim dingin. Apalagi Chen Ze. Sama sekali tidak mungkin. Paman Li suka saudara perempuanmu. Jangan bergosip. Aku tidak mengatakan itu. Keduanya diatur oleh orang tua kami dan orang tua mereka. Keduanya. Siapa yang tidak suka siapa? Siapa yang tidak suka siapa? Ya Tuhan, tidak ada yang suka, tidak ada. Masih harus bersama. Hei, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Ouyang ini biasanya terlihat bermain-main, tidak terpelajar. Tapi aku selalu berpikir dia berpura-pura. Ambil kali ini. Untuk seorang Lin Mei, apakah itu layak baginya untuk memecatku karena pertengkaran seperti itu? Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Departemen penjualan sudah ada di tanganmu. Dia juga tahu bahwa aku adalah orangmu. Posisiku tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Memecatku tidak akan mempengaruhi European dan membuatmu merasa sakit. Dan aku yakin, ini baru permulaan. Segera setelah aku pergi, dia akan mencopot orang-orangmu satu persatu. Dan Ouyang juga bermain di seluruh dunia sebelumnya. Ayahmu tidak memaksanya kembali bekerja. Tapi kapan dia pernah aman dan nyaman? Kenapa kali ini bisa memilih dia? Aku merindukanmu. Xiao Rui tidak datang hari ini. Kamu tidak punya kredit. Jadi masa depan European seharusnya milikmu. Kamu pikirkanlah. Setelah Ouyang mengambil alih kamar tidur, maka semua kerja kerasmu sebelumnya akan sia-sia. Mengabaikan sudah hancur. Jadi apakah itu untuk kepentinganmu sendiri? Atau untuk European? Kamu bahkan tidak bisa memilih untuk duduk diam. Bagaimana keluargamu seperti ini? Aku benar-benar tidak menyangka. Zaman apa ini? Orang tua benar-benar memperkenalkan pernikahan. Orang tuamu tidak akan mengatur istri untukmu di masa depan, kan? Aku tahu. Itu Lin Weiwei. Apakah itu istri yang diatur orang tuamu untukmu? Tidak ada yang bisa mengaturku. Tapi ini kenyataannya. Mengesampingkan kualitas identitas perbedaan pengalaman pendidikan. Pertukaran saham melalui pernikahan antara pewaris perusahaan besar. Ini adalah hal yang biasa di dalam dan luar negeri. Ini seperti kaisar kuno. Akan membiarkan anak-anak mereka menikah dengan anak-anak kaisar negara lain untuk menghindari perang. Aturan yang solid. Satu katakan saudari perempuanku dan paman kecil Muli. Meskipun mereka berdua sedang bertengkar keras sekarang. Tapi aku pikir, pada akhirnya lengan tidak bisa memelintir paha. Kecuali saudari perempuanku benar-benar meninggalkan European. Tapi jika dia pergi, seluruh gaya European ada di pundakku. Aku nggak mau. Aku nggak mau kerja seharian buat urusan Eropa. Yang paling aku khawatirkan sekarang juga. Yang paling aku takutkan adalah aku bakal jadi korban kedua. Lagian, masa depan pun kamu pasti bakal dikasih istri.
Aku juga berharap banget orangnya bukan Lin Weiwei. Harusnya kan yang baik-baik dan berbudi luhur. Kayak Lin Weiwei gitu. Gimana mau nikah nanti? Kamu setuju kan? Ayo bikin satu. Sahabat-sahabat. Kenapa kamu datang? Apa belum jelas di WeChat yang aku kirim? Nggak lihat ya aku mau bunuh diri. Tentu aku lihat. Jadi bro ini buru-buru buat nyelamatin kamu. Datang. Kamu lihat, kamu masih aja lambat. Viv, kamu mau bunuh diri. Bisa pilih kamar kantorku di atas. Kamu malah pilih hotel kita yang paling jauh dari kota buat bunuh diri. Butuh waktu buat sampai sini. Masih macet lagi. Bully aku? Kalian semua bully aku. Aku mau bunuh diri. Kamu masih sempat macet. Kamu datang dari tadi. Setiap kata cari alasan buat telat. Apa aku masih adik kamu? Aku mau mati. Kamu nggak ada sepatah kata buat menghibur aku. Jangan tanya kenapa aku bunuh diri. Oh, kalau gitu aku tanya. Kenapa kamu bunuh diri? Nanti aku kasih tahu. Kamu harus balas dendam buat aku. Oke. Kamu kasih tahu bro. Siapa yang berani banget bully Vivian kita? Aku bakal kasih pelajaran buat kamu. Siapa itu? Lin Mei. Dia bully aku kayak gitu. Sudah lupa? Vivian, apa yang terjadi malam itu? Tidak cukup malu? Memalukan karena terlalu memalukan. Apakah aku Lin Wenwen meninggalkannya malam itu dalam hidupku? Atau di depan Ouyang? Di depan Ouyang, menuangkan sebotol penuh anggur merah padaku. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membalas. Aib. Bisakah aku tidak ingin balas dendam? Sedikit. Hei Viv, jangan terlalu bersemangat. Dengarkan kakakmu. Lain menuangkan sebotol penuh anggur merah padamu kemarin. Memang ada yang salah. Itu yang dia lakukan salah. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Kamu pikir kamu melakukan hal yang benar. Kamu pikirkanlah. Aku tahu kamu suka Ouyang. Tapi Ouyang belum tentu suka padamu. Masalah perasaan ini harus saling suka. Tidak bisa dipaksakan. Selain itu, Vivian,
Kamu adalah putri kami yang jauh dari rumah. Kamu harus terlihat baik, untuk memiliki sosok, atau berpendidikan tinggi. Ada begitu banyak orang yang mengejarmu. Mengapa kamu menyukai seorang Ouyang? Dengarkan lagu untuk suka oke. Ouyang memberitahuku. Dia bilang asalkan aku pergi ke Jepang untuk belajar. Aku lulus kembali. Dia menikahiku. Dia tidak bisa bicara, itu tidak dihitung. His katakan lagi. Kamu tidak hanya membantuku dengan ini. Kamu juga membantu dirimu sendiri. Kamu tahu apa? Apa maksudmu dengan itu? Kamu adalah putra sulung keluarga Li. Memikul kehormatan dan aib serta naik turunnya keluarga kita. Pernikahan antara keluarga kita dan keluarga Eropa adalah suatu keharusan. Entah aku atau kamu. Jika aku tidak bisa menikahi Ouyang, bisakah kamu menebak jika ayah dan ibu mengerahkan tenaga mereka? Letakkan kembali padamu dan kakak Olie. Lupakan saja, kamu berhenti. Aku dan Oyu. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Tidak perlu rumah ayahmu untuk dikhawatirkan. Sekarang mari kita bicara tentang kekacauanmu. Dulu aku hanya punya satu keinginan, yaitu menikahi Ouyang. Sekarang akhirnya ada satu lagi, yang menempati urutan pertama, yaitu membunuh Lin Meya. Yang kedua adalah menikahi Ouyang. Jika kamu adalah saudaraku, kamu akan membantuku. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan mengakui kamu sebagai saudara. Benarkah? Benar? Kalau begitu kamu tidak mengakui aku sebagai saudara. Aku akan mati sekarang untuk membuktikannya padamu. Li Weiwei. Meskipun kamu tidak mengakuiku, tapi setiap tahun setelah hari ini, aku akan mengirimimu bunga. Bagian ini. Pisauku? Ahum. Kalian semua bisa menggangguku. Kalian semua menggangguku. Ada sesuatu di wajahku. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Kamu bersusah payah membelikanku makan malam lagi hari ini. Tolong traktir aku makan dessert lagi. Kamu sama sekali tidak mencoba memberitahuku tentang Chen Zhe. Kamu hanya ingin aku menjadi sekretarismu ketika kamu dan Li Weiwei melindungi. Oh, tidak ada siapa-siapa. Meskipun kamu biasanya cukup aneh, tapi menurutku jahat untuk tetap menjagamu atau semacamnya. Cukup bisa diandalkan. Jangan terlalu bersemangat untuk mengusir roh jahat. Aku memberitahumu, ada banyak keuntungan menjadi sekretariku. Dengar, aku akan memberimu satu keuntungan. Pertama, mari kita hadapi secara profesional. Kedua, penghasilannya bagus. Ketiga, kamu bisa tinggal di kota bersama ayahmu. Keempat, dan yang paling penting, ini memudahkanmu untuk menyelidiki alasan sebenarnya Chen Zhe putus denganmu. Lampirkan. Ini juga yang paling penting. Aku di belakangmu untuk memberikan semua dukungan teknis. Bagaimana kalau kamu masih peduli sama Chen Ziwen? Kalau kamu masih peduli sama perasaan selama 20 tahun ini. Hei, kamu gak perlu buru-buru jawab aku. Kamu pikir-pikir dulu. Aku ngomongin hal kayak gini. Aku gak bakal punya toko ini setelah lewat desa ini. Rezeki nomplok ini adalah hal yang bagus. Aku takut kamu gak bakal ketemu 2 kali dalam hidupmu. Kerjasama yang menyenangkan. Mr. Lin, kenapa kamu di sini? Petugas Wu. Aku tahu kamu sibuk. Jadi gak ganggu kamu. Aku cuma mau nanya. Kamu dengar kabar dari Dornan ini? Kamu lagi mood gini ya? Aku bisa ngerti. Tapi kamu juga tahu. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Tugas kita jelas kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi kamu tenang aja. Aku bakal berusaha sebaik mungkin dalam hal ini. Aku bakal kasih tahu kalau ada kabar, oke? Oke, aku ada urusan lain. Oke.
Gimana kabarmu? Ada luka nggak? Aku baik-baik aja, terima kasih. Nggak yakin sama 20 itu. Itu tempat aku tinggalkan. Dan kamu punya lagu 8 tahun. Jadi dengarkan baik-baik. Aku bakal hidup besok. Kalau kamu sentuh dia sekali lagi, kamu gak bakal lihat lagunya. Ngerti kan? Kita nggak tahu. Tapi kayaknya kalian harus bawa dia ke dokter. Pagi Mr. OU. Miss Liu. Baik, silakan duduk. Mr. O, kenapa kamu ada waktu datang hari ini? Nggak banyak. Aku bawa sekretaris baru aku buat kenal sama lingkungan. Ini sekretaris saya, Lin Meia. Ini Liu Xiaohong, manajer Departemen Perencanaan. Hai. Manajer Liu. Saya Lin Meia. Kamu bisa panggil saya Lin. Yang baru agak gugup. Kamu kerja dulu. Kita perlu ke departemen berikutnya. Ayo pergi. Sayang sekali. Kamu bilang dia punya hubungan dengan Chen Zhe. Jadi saya pikir mungkin mereka punya. Dia tinggi dan mampu. Saya bisa bayangkan bagaimana mereka bersama saat saya menutup mata. Bahkan jika mereka benar-benar punya sesuatu, kamu harus lebih tenang. Ya, dan itu hanya kemungkinan. ST. Liu Xiaohong membuatmu sangat gugup seperti ini. Tahukah kamu ada banyak Liu Xiaohong yang menantimu? Kamu perlu menyesuaikan keadaanmu. Ayo kuatkan dirimu. Ini Wang Mei, manajer pemasaran. Halo, saya Lin Meia. Halo. Ini Zhang Qin, kepala departemen pembelian kami. Halo, saya Lin Meia. Halo. Ini Li Qian, kepala departemen keuangan kami. Halo, saya Lin Meia. Hai. Hei, berkat indera keenam wanita kamu, yang mana menurutmu? Menurutmu saya punya indera keenam. Saya ingin punya indera keenam. Saya tahu untuk apa kamu datang menyelidik. Kemana kita pergi sekarang? Oh, selalu baik. Sudah disepakati penyelidikan gelap dan berat. Kenapa kamu bawa kembali ke departemen penjualan? Apakah keduanya bertentangan? Selain itu, kita sudah ke semua departemen. Kenapa kamu harus melewatkan departemen penjualan? Tidak. Saya belum siap. Hadapi departemen sebagai sekretaris. Ayo, aku akan melakukannya. Biar aku kasih tahu sesuatu. Sekarang kamu sudah memutuskan untuk memulai lagi. Maka kamu harus menunjukkan keberanian. Kamu terbuka di dalam.
Tidak ada panggung belakang, tidak ada godaan. Aku memutuskan untuk mempekerjakanmu sebagai sekretarisku karena kemampuanmu. Kenapa kamu harus terlihat mencurigakan? Sebaliknya seharusnya departemen penjualan yang mencurigakan. Chen Ze. Kamu kecilkan suaramu, ada apa? Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku sudah menjelaskan semua alasan kepadamu. Sekarang aku akan memberimu 3 detik. Masuk ke dalam anggur, atau pergi dari sini. 3, 2, masukkan. Berjalan. Eropa Total. Kantor Pusat Eropa. Silahkan duduk dulu ah. Aku di sini hari ini. Aku ingin kamu bertemu dengan sekretaris baruku. Sapa semuanya. Halo semuanya. Aku Lin Meya. Kita sudah bertemu sebelumnya ya. Tolong urus di masa depan. Ya jangan sibuk dulu. Aku akan menunjukkan sekretarisku ke manajermu. Ada masalah dengan sekretaris Shen. Sekretaris Lin, kamu sebagai sekretarisku, lihat kolega tidak menyapa. Ini tidak terlalu baik. Ah, tapi juga. Kalian berdua saling mengenal dengan baik. Juga tidak perlu aku perkenalkan. Aku membawa Lin Meya ke sini hari ini. Aku hanya ingin kalian saling mengenal sebagai kolega. Mulai hari ini, Lin Meya resmi menjabat sebagai sekretaris. Jika ada sesuatu di masa depan langsung hubungi sekretarisku saja. Jangan seperti terakhir kali, masuk langsung ke kantorku. Terutama tidak baik. Oke. Ya aku harus membawa sekretaris Lin untuk mengenal departemen lain. Hilang. Aku tidak bilang harus pergi kemana. Maksudmu apa, Manajer Chen? Lin sekarang adalah sekretarisku. Tolong hormati sekretaris saya. Mr. Wang, nanti saya akan mengantarnya kembali. Jangan repot-repot. Aku bosnya. Dia sedang bekerja sekarang. Kalian berdua biarkan aku pergi. Hei 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 hei. Baiklah jangan lihat, tidak ada yang perlu dilihat. Kalau begitu aku duluan ya. Lanjutkan bekerja. Lihat apa sih?